Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Meski aura tetua Tianhe menakutkan, Lo Feng tidak peduli karena dia telah lama mengetahui bahwa kemampuan terkuat tetua Tianhe adalah metode pertarungan jarak dekat. Lo Feng bahkan merasa sedikit sentimental dalam diri penatua Tianhe. Lo Feng melihat kesulitan yang biasa dialami para kultivator dari alam suci kegelapan. Setelah benar-benar mencapai titik buntu dalam kultivasi, mereka akan mencoba segala cara untuk menemukan jalan keluar dari sangkar jalinan, pikir Lo Feng. Penatua Tianhe telah mempelajari lebih dari 100 warisan, namun pada akhirnya ia memilih jalur garis keturunan. Jalur garis keturunan, tempat tetua Tianhe mencapai level setengah primordial, tinggal selangkah lagi dan dia bisa mencapai kebangkitan tertinggi. Setidaknya jalur ini punya sedikit peluang untuk lolos dari sangkar jalinan. Menghadapi kemacetan, tahun-tahun yang tak berujung tak dapat membawa kemajuan lebih lanjut. Para kultivator alam suci kegelapan akan mencoba segala cara. Lo Feng merenung, aku ingin tahu kemacetan seperti apa yang akan kuhadapi di masa depan. Lo Feng, mari kita lihat tubuh fisik siapa yang lebih kuat, tubuhmu atau tubuh layang-layang Netherworld malam abadi milikku. Setelah penatua Tianhe berbicara, dia menghilang begitu saja. Akan tetapi, mata kehancuran di dahi Lo Feng dapat melihat sebuah fluktuasi halus melintas dan telah mencapai dekatnya, di mana jari-jari tetua Tianhe menyapu dadanya bagai bilah pedang. Lo Feng berdiri di sana, mengamati pemandangan itu dengan penuh minat. Tubuhku, tubuh laut darah abadi yang didasarkan pada sisik darah menara bintang, secara inheren memiliki beberapa efek abadi dengan harta karun rahasia hati abadi yang meningkatkannya. Mengapa aku harus takut pada seranganmu? Lo Feng dengan jelas melihat seluruh proses gerakan tetua Tianhe. Saat tetua Tianhe bergerak, dia berubah menjadi aliran udara rahasia yang tidak akan mampu dilihat Lo Feng tanpa mata kehancuran. Selama gerakan cepat itu, dia terus-menerus menebas tubuh Lo Feng, menebas lebih dari 10 kali dalam sekejap, tetapi gagal merusak jubah Lo Feng. Penatua Tianhe, apakah hanya itu yang kau punya? Tanya Lo Feng. Sebelumnya, Lo Feng menggunakan laut darah tak berujung bersama formasi untuk memblokir dan memusnahkan ratusan prajurit Dao milik tetua Tianhe. Namun, kali ini ia membalas musuhnya dalam wujud fisiknya. Jubah pelindungmu, apakah itu tidak bisa dihancurkan? Tetua Tianhe muncul dari kejauhan dengan terkejut. Kau sebagai tetua baru tentu punya banyak harta, tapi sekuat apapun jubah itu, batas ketahanan wujudmu pada akhirnya ada batasnya. Tubuh tetua Tianhe tiba-tiba berubah, perawakannya membesar dan bahkan tumbuh 3 pasang sayap berwarna abu-abu keperakan di punggungnya. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna abu-abu keperakan, kepalanya berubah, akhirnya menjadi wujud humanoid burung raksasa. Penampakannya ini pun membuat heboh banyak penonton yang berada di atas tembok kota Yulan. Makhluk humanoid burung raksasa berwarna abu-abu keperakan itu memancarkan gelombang tekad yang kuat. Lagi pula, ia dibudidayakan berdasarkan garis keturunan kehidupan primordial tingkat tinggi yang memiliki potensi besar dan juga membawa harapan penatua Tianhe untuk lolos dari sangkar jalinan.
persalinan. Pada saat ini, Lo Feng juga menjadi sedikit lebih serius. Penatua Tianhe, dia mengepakkan 3 pasang sayapnya, langsung mendekati Lo Feng, dan cakarnya sudah menyerang ke bawah. Tidak seperti cakar Lo Feng yang besar dan berbulu, cakar Penatua Tianhe saat ini jauh lebih ramping dan ganas. Serangan cakar ini langsung mengarah pada kepala Lo Feng. Lo Feng bahkan tidak menghindar, ia langsung menyambutnya dengan telapak tangan, seakan-akan ingin menahan seluruh langit. Pukulan keras mereka beradu. Tetua Tianhe bermaksud menguras energi Lo Feng dengan kekuatan yang mengerikan. Tetapi dalam bentrokan keras ini, Tetua Tianhe merasakan kekuatan telapak tangan Lo Feng. Meskipun Tetua Tianhe sedikit unggul, selisihnya terlalu tipis. Seorang tetua baru dan tubuhnya sekuat ini, Tetua Tianhe sedikit mengernyit. Ketiga pasang sayapnya mengepak dan cakar-cakarnya yang dahsyat terus-menerus menyerang. Namun Lo Feng dengan berani menangkis setiap serangan dengan telapak tangannya. Lautan darah tak berujung segera menimbulkan gelombang besar, menelan Tetua Tianhe dalam sekejap. Formasi pemusnahan langit Xuan King beroperasi. Laut darah yang mengikat dan mencekik Tetua Tianhe dari segala arah, menghalangi wujudnya yang besar, memperlambat kepakan sayapnya secara signifikan, mengurangi kekuatan erupsinya secara alami, melemahkan setiap serangan cakar, bahkan menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan saat berhadapan langsung dengan Lo Feng. Penatua Tianhe, gerakanmu cukup lemah. Lo Feng tertawa terbahak-bahak saat wujud agungnya bertarung melawan manusia burung raksasa. Apakah aku masih dirugikan? Tetua Tianhe merasa sangat tercekik. Di kota Yulan, menghadapi banyak masalah, biasanya tubuh layang-layang Netherworld malam abadi sudah cukup. Dan dalam rencana awalnya, mengandalkan tubuh layang-layang Netherworld malam abadi, dia seharusnya sudah menghabisi avatar Lo Feng sekarang. Siapa sangka, sampai sekarang, dia belum juga mengeluarkan cakar super besar itu. Jika kekuatan 50% tidak cukup, maka gunakanlah 100%. Mata Tetua Tianhe berkilat dengan cahaya darah. Dia belum pernah sepenuhnya melepaskan kekuatannya di kota Yulan. Dan tentu saja, metode ampuh ini baru disempurnakan selama ratusan juta tahun. Permukaan kulitnya mulai menunjukkan diagram formasi. Kalau saja seseorang dapat mengintip ke dalam tubuhnya, setiap tetes darah di dalamnya akan memiliki jejak diagram pembentukan. Diagram pembentukan merupakan jalur mendasar yang dilalui Tetua Tianhe untuk tumbuh dari kelemahan hingga mencapai kekuatannya saat ini. Dia menggunakan diagram formasi untuk menyempurnakan prajurit Dao. Dia bahkan mencoba memperlakukan tubuh layang-layang Netherworld malam abadi sebagai prajurit Dao dengan menanamkan diagram formasi yang tak terhitung jumlahnya pada tubuhnya untuk lebih membuka potensi garis keturunannya dengan tujuan mencapai sebuah kebangkitan tertinggi. Lo Feng dengan mata penghancur, meskipun tidak dapat melihat ke dalam Penatua Tianhe, tapi dapat melihat diagram formasi yang padat muncul di kulit bawah rambut. Diagram formasi ini bersirkulasi dengan cahaya keemasan, meningkatkan aura Penatua Tianhe secara drastis. Di antara para penonton di tembok kota Yulan, beberapa avatar tetua yang cukup akrab dengan Tetua Tianhe segera menyimpulkan, sepertinya dia telah berhasil menggabungkan diagram formasi dengan tubuh layang-layang Netherworld malam abadi. Para tetua itu diam-diam merasa heran. Tubuh Tetua Tianhe bersinar samar dengan cahaya keemasan saat matanya menyatu dengan diagram formasi sambil menatap Lo Feng. Dia berkata, "Ini pertama kalinya aku bertarung habis-habisan di kota Yulan. Lo Feng, ini kehormatanmu." Kata-kata itu baru saja terucap.
3 pasang sayap besar milik tetua Tianhe bergetar, menghancurkan lautan darah tak berujung di sekitarnya, dan serangan cakar yang mengerikan langsung mengenai dada Lo Feng. Lo Feng merasakan kekuatan yang luar biasa, tanpa sadar terlempar mundur, menghantam laut darah. Pada saat ini, tetua Tianhe mengejar Lo Feng dengan ganas. Satu cakarnya menyebabkan gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kepakan sayapnya menyebabkan banyak laut darah pecah dan naik, bahkan memakan sebagian laut darah. Apakah aku terluka? Lo Feng terkejut. Meskipun telah diperkuat oleh hati abadi, tetua Tianhe tetap dapat menyakitinya. Lo Feng juga menyadari bahwa ia tidak boleh meremehkan para ahli top dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli ini memiliki peluangnya masing-masing. Ia belum mempelajari warisan setengah primordial untuk menjelajahi jalannya tanpa gangguan. Tetapi para kultivator yang mempraktikkan banyak warisan, memadukan kebijaksanaan dari semua aspek ke dalam dirinya sendiri, juga mengikuti jalan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan para tetua yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akumulasi kekuatanku masih terlalu dangkal. Lo Feng jelas tahu bahwa para tetua ini sebagian besar telah berkelana di alam suci kegelapan. 3 pasang sayap besar milik tetua Tianhe memancarkan otoritas yang mengerikan, memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan gelombang darah yang tak terhitung jumlahnya naik. Ia terus-menerus menerjang Lo Feng dengan cakar demi cakar, menindasnya sepenuhnya dalam pertarungan. Penatua Tianhe, akumulasimu memang lebih dariku, kata Lo Feng. Pertempuran ini juga bisa berakhir sekarang. Tiba-tiba, Lo Feng mengulurkan tangannya dan lengannya membengkak. Telapak tangannya berubah menjadi cakar berbulu raksasa. Dengan peningkatan dari hati abadi, kekuatan Lo Feng dapat menyaingi tubuh milik tetua Tianhe. Kini sambil mengendalikan cakar ini, kekuatan suci Lo Feng juga mengaktifkan pola-pola rahasia di dalam cakar tersebut, meningkatkan kekuatannya. Dibandingkan dengan Lo Feng yang bertarung dengan tangan kosong, penggunaan cakar ini secara dramatis menghasilkan peningkatan kekuatan. Penatua Tianhe melihat cakar berbulu raksasa itu. Kekuatannya terlalu kuat dan dia menyadari dia tidak dapat mengatasinya. Di bawah satu cakar ini meliputi langit dan bumi. Ia menjadi dunia dengan kandangnya sendiri. Di dalam sangkar dunia ini, tetua Tianhe tak punya jalan keluar dan hanya bisa melawan sekuat tenaga. Dengan suara dentuman keras, cakar raksasa itu terkoyak, masih merobek 2 sayapnya. Darah bercucuran. Tetua Tianhe menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dari satu pertukaran saja, jelaslah perbedaan kekuatan terlalu signifikan. Tidak ada peluang untuk bertarung. Tetua Tianhe mendesah dalam hati. Ia tahu tentang cakar Lo Feng yang besar dan lebat, tetapi Lo Feng belum pernah menggunakannya. Hal ini membuat tetua Tianhe frustasi. Meski kalah, tetua Tianhe merasa cukup puas. Sayap tetua Tianhe yang tersisa tertutup langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, langsung menembus membran dunia yang dibentuk oleh dunia palem, dan dalam sekejap dia melarikan diri ke dalam gerbang kota timur. Melihat ini, tangan kanan Lo Feng langsung kembali normal. Laut darah tak berujung menyatu menjadi satu, sekali lagi menjadi pria berambut hitam yang tampak biasa. Namun, pada saat ini, banyak penonton di tembok kota Yulan tak percaya saat mereka menyaksikan lelaki berambut hitam itu yang setelah serangan satu cakar raksasa, bahkan tetua Tianhe langsung terluka parah dan melarikan diri. Di bawah tatapan ribuan orang yang memadati tembok kota Yulan dan para penjaga di gerbang kota timur, Lo Feng melangkah perlahan memasuki gerbang. Tubuhnya tegap, rambut hitamnya berkibar pelan tertiup angin. Di depan gerbang, Kaisar Qing sudah menunggunya dengan mata berbinar. Saudara Lo Feng,
Kau menang, dan bukan sekedar menang, kau menang telak, seru Kaisar Qing, bahkan lebih bersemangat daripada Lo Feng sendiri. Di depan begitu banyak kultivator, kau mengalahkan tetua Tianhe. Pertempuran ini besok pasti sudah tersebar ke seluruh kota Yulan. Lo Feng hanya tersenyum kecil ketika mendengar pernyataan itu. Jika pertarungan terjadi di hutan belantara, organisasi intelijen mungkin masih perlu memverifikasi. Tapi kali ini, pertarungan terjadi tepat di depan gerbang kota timur, disaksikan ratusan ribu orang. Tidak ada satupun yang bisa meragukan kebenarannya. Sepertinya aku benar-benar menginjak wajah tetua Tianhe untuk membuat namaku dikenal, pikir Lo Feng. Memiliki kekuatan setingkat tetua, tetapi masih harus berjuang mencari sumber daya. Tentu saja itu sungguh menyedihkan. Dan area perburuan tingkat tetua juga terlalu berbahaya. Tanpa peningkatan kekuatan yang signifikan, ia memang tidak berniat kembali. Ayo pergi, kita urus rampasan perang. Dengan kendali Lo Feng, kapal Void Netherworld melesat cepat, membawa dirinya dan Kaisar Qing langsung menuju aula primordial yang ada di kota dalam. Di belakang mereka, ratusan ribu penonton masih terpaku membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Para kultivator dari berbagai lapisan bergantian berdebat. Bagi mereka, pertarungan makhluk setingkat tetua adalah pelajaran berharga yang bisa dipelajari selama bertahun-tahun. Di pusat kota, guru Kumo yaitu Yuyong menatap rekaman intelijen yang baru dibelinya. Tetua Tianhe kalah dari Kaisar Dewa Lo Feng. Tak sempat menyaksikan langsung, ia membeli rekaman pertarungan yang sangat murah karena jumlah saksi begitu banyak. Saat melihat cakar raksasa Lo Feng merobek serangan Tianhe, tubuh Yuyong ikut menegang. Jika aku yang menghadapi Lo Feng, mungkin aku sudah terkoyak dalam satu tebasan. Ia tahu dirinya tak setara dengan tetua Tianhe. Ia bahkan tidak memiliki avatar. Jika Tianhe saja tidak bisa menahan cakar itu, bagaimana mungkin ia bisa? Selama ini, Yuyong menahan diri, berjalan hati-hati. Namun melihat kemunculan talenta seperti Lo Feng, batinnya bergetar. Sudah mencapai setengah primordial, tapi ingin keluar dari kurungan. Hanya alam suci kegelapan yang punya kesempatan itu. Mata Yuyong memantulkan tekad. Tanpa banyak bicara, ia menyalakan perahu terbangnya. Pada hari nama Lo Feng menggema di seluruh kota Yulan, Yuyong meninggalkan kota itu diam-diam menuju teleportasi gunung suci ke alam suci kegelapan. Sementara itu, Lo Feng dan Kaisar Qing tiba di lantai pertama aula primordial. Mengejutkan, 13 pemimpin toko sudah berkumpul menunggu mereka dengan antusiasme yang tinggi. Kami memberi salam kepada Kaisar Dewa Lo Feng. Kami sudah mendengar kabar kemenanganmu atas tetua Tianhe. Seketika, sikap mereka berubah dari rasa sejajar menjadi penuh hormat. Lo Feng tersenyum santai. Sepertinya berbagai kabar menyebar dengan sungguh cepat. Buyo, teman lamanya, mendekat sambil tersenyum. Saudara Lo Feng, aku yakin kau membawa beberapa rampasan perang. Ya, memang begitu. Lo Feng mengangguk. Mari kita lihat berapa harga kalian. Ia mengeluarkan rampasan perang, yaitu mayat iblis darah Elisi, 15 pengamat jiwa beku, mangsa lain, serta racun ampuh Elisi. Para manajer langsung terperangah. Mayat Blood Demon Elisi tahap akhir. Ini harta karun. Aku menawar 180 juta, seru seorang raksasa batu. Ia menambahkan, Penatua Xingyi menyampaikan salam kepada Kaisar Dewa Lo Feng. Lo Feng mengerti. Penatua Xingyi terkenal sebagai ahli racun dan penyembuhan, salah satu tetua terkuat di Yulan. Akhirnya, setelah penawaran sengit, rampasan perang itu terjual senilai 395 juta kristal primordial. Setelah transaksi, saat mereka keluar, Kaisar Qing masih terheran-heran. Siapa yang berbisnis sampai rela rugi seperti itu? Lo Feng tertawa kecil. Mereka hanya sedang menunjukkan niat baik.
Lain kali harganya normal kembali. Ia menyerahkan satu kantong besar pada Kaisar Qing. Ini bagianmu. Kaisar Qing membelalakan mata. 39,5 juta. Ini jumlah luar biasa. Aku butuh puluhan tahun untuk dapat angka segini. Mereka tertawa bersama, namun pada akhirnya Kaisar Qing berkata, "Ini mungkin terakhir kalinya kita bekerja sama, tapi hasilnya benar-benar luar biasa." Lo Feng mengangguk, "Jika nanti aku pindah rumah gua, kau, Kaisar Ming dan Difu boleh tinggal bersamaku." Kaisar Qing tersenyum puas. Siapa yang menolak tinggal bersama seorang tetua masa depan? Mereka kemudian berpisah, masing-masing kembali ke jalannya. Dalam kultivasi, gumam Kaisar Qing sambil melihat sosok Lo Feng menjauh. "Kita bertemu, berjalan bersama, lalu berpisah. Setidaknya aku pernah berjalan di sisi saudara Lo Feng."